Oke, selamat pagi, hai adik-adik semua. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah sekolah mingguku pada hari ini. Nah gimana? Semuanya dalam keadaan sehat kan? Nih abang tebak nih sekarang, kalian nontonnya jam berapa nih kira-kira? Karena ini sudah di-upload tadi jam 12 malam ini. Jadi jangan bikin teman-teman yang udah nge-upload jam 12 malam itu kayaknya kecewa karena kalian nggak nonton pagi-pagi. Kalau tahu gitu bagus kami posting siang-siang kan? Tapi ini karena yang ngikutin ibadahnya pagi-pagi, terima kasih, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya, salam semangat. Kita akan dengarkan cerita Alkitab kita pada hari ini dalam kelas sekolah mingguku. Oke, tapi sebelumnya, seperti biasa kita akan buka di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Allah besar Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena berkat penyertaan Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami masih diberikan napas kehidupan, kami diberikan kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah online dari YouTube channel kami untuk sekolah mingguku pada hari ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan sekali firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini oleh guru-guru sekolah minggu-Mu yang telah juga mempersiapkan diri dan melaksanakan perekaman pada hari sebelumnya. Ya Tuhan, berkati seluruh jalannya rangkaian ibadah kami ini yang benar-benar telah kami persiapkan dengan baik. Begitu juga yang akan didengarkan dengan baik pula oleh kami semua yang ada di rumah pada saat ini. Tetap lindungi kami ya Tuhan, berkati agar sukacita pada ibadah hari ini benar-benar dapat berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, karena kami selalu berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik, jangan kemana-mana, kita langsung mulai ibadahnya langsung setelah yang ini. Oke, nggak usah. Nah adik-adik, kita dengarkan ibadah. Nah adik-adik, kita ikuti ibadahnya dengan baik. Duduk yang manis ya. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi kan? Nah, hari ini kalian akan mendengarkan firman Tuhan yang saya bawakan melalui Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, anak-anak sekolah minggu kelas tengah dan media, yang akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mohon kekuatan dan terang Roh Kudus-Mu untuk dapat menerangi hati dan pikiran kami semuanya, sehingga kami bisa mengerti maksud Tuhan. Bapa yang baik, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar dapat menyampaikannya dengan baik dan benar sehingga dapat dimengerti oleh adik-adik kami di kelas tengah dan media. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum saya meneruskan, mari kita membaca dari Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Ayatnya sedikit, jadi bisa kita baca bersama-sama ya. Yuk kita mulai. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa
di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Masih ingat kan? Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia juga menemui murid-muridnya untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Nah, sesudah beberapa kali Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dia memberikan tugas. Tugas itu adalah seperti judulnya di sini, perintah untuk memberitakan Injil. Nah, dalam tema pelajaran kita hari ini yaitu memberitakan kabar baik. Memberitakan maksudnya ya menceritakan. Kenapa disuruh menceritakan? Ya supaya orang-orang lain juga tahu apa cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi kabar baik ini maksudnya adalah kabar cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sama-sama tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari bersama Tuhan Yesus pada waktu-waktu sebelum Tuhan Yesus disalib, menyaksikan atau melihat apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi inilah yang disuruh Tuhan Yesus ceritakan. Kenapa kepada mereka? Karena mereka yang merasakan sendiri langsung. Nah, kemudian sesudah itu mereka juga menyaksikan, melihat bagaimana Tuhan Yesus ini juga mengorbankan nyawanya. Untuk siapa? Dan bagaimana caranya? Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita, supaya dosa-dosa kita diampuni. Kemudian Tuhan Yesus itu juga menjalani kematian. Murid-murid Tuhan Yesus juga melihat sendiri, tahu bagaimana Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, dikuburkan, tetapi dia tidak mati, dia hidup, dia bangkit kembali. Nah, jadi inilah yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya pada waktu itu. Nah, karena itu ceritakan kepada semua orang supaya mereka bisa mengerti dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Pekerjaan itu memang berat ya adik-adik. Nah, itu kepada murid-muridnya. Jadi kabar baik itu adalah kabar atau cerita tentang kasih Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang diceritakan. Ya. Adik-adik, pesan yang dulu disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus itu juga yang menjadi tugas kita saat ini. Nah, adik-adik, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Kami masih kecil. Kami juga tidak tahu bercerita. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan takut.
Aku menyertai kalian, gak usah takut. Apakah adik-adik mau? Oh, tentu bisa, Dek. Mau ya? Bisa. Di mana aja kita mau bercerita itu. Loh, di rumah apalagi sekarang, Dek. Di rumah bisa kamu cerita sama adik, sama abang. Kamu kan di kelas tengah, mungkin ada yang punya adik di kelas kecil. Nah, nanti adiknya ajari nyanyi tentang Tuhan Yesus. Nah, nanti kalau adiknya, kenapa, siapa Tuhan Yesus? Ceritakan. Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Dia datang, dia hidup dan melakukan kebaikan. Nah, coba, apakah kamu juga tidak merasakan kasih Tuhan Yesus? Rasakan juga kan sekarang kita bisa bersuka cita, papa mama bisa bekerja dengan baik, mendapat penghasilan yang banyak. Itu juga karena kasih Tuhan. Boleh kita ceritakan sama teman. Nah, jadi jangan aja ya, Dek ya. Nah, boleh bercerita. Itu mungkin kita ketemu dengan teman-teman kita. Itulah waktunya kita mau atau bisa bercerita kepada mereka. Jadi kita mau bercerita, itu yang disebut memberitakan, menceritakan, ya Dek ya. Nah, tujuannya apa? Kalau kita mau cerita itu apa? Mau cerita gitu aja? Ya, kita ceritanya yang baik lah ya Dek ya. Nah, kita ceritakan supaya kawan kita itu semakin percaya dan dia mau menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus itu artinya mau bertobat. Bertobat itu artinya apa ya? Wah, meninggalkan kelakuan yang jelek. Misalnya, kita sering bohong ya. Jangan suka bohong lagi ya, Dek ya. Malas. Bilangnya mau belajar. Kalau ditanya mama, ngapain? Oh, belajar. Tapi bukan belajar. Dia main game. Nah, nggak boleh ya. Nah, jadi kita berubah. Bertobat. Menjadi murid yang baik. Kemudian, kalau kita mau percaya dan mau menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan menerima pengampunan. Nah, apa tandanya? Kita mau meneladani, mencontoh. Tuhan Yesus itu pengasih, ya kita juga mengasihi sesama kita. Jangan suka mencubit adik, jangan suka nokohin abang ya, jangan ya Dek ya. Nah, kita berubah dari sikap kita yang tidak baik atau kurang baik, kita menjadi anak yang baik. Itulah meneladani sikap Tuhan Yesus. Mau melakukan semua apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, wah, banyak ya yang mau dikerjakan. Tapi pasti bisa. Kenapa? Tuhan Yesus akan memberi kesanggupan, sukacita, atau kegembiraan bagi kita ketika kita mau menceritakan itu kepada orang lain. Jadi adik-adik, hari ini pelajaran kita adalah memberitakan kabar baik. Ini tugas atau perintah dari Tuhan Yesus buat saya, kamu, kita semuanya. Yuk adik-adik, mau kan? Ya, jangan lupa berdoa, mohon kesanggupan dari Tuhan Yesus agar bisa menolong kita melakukannya. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Risma. Firman Tuhan kita hari ini bercerita tentang apa, adik-adik? Bercerita tentang atau mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil. Injil itu apa ya, adik-adik? Injil itu adalah kabar baik, berita sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan dosa kita semua. Nah, karena itu, karena kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa kita, kita juga harus memberitakannya kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita, tapi sebelumnya Karirin mau menyampaikan buat papa, mama, atau adik-adik yang akan memberikan persembahan kepada Komisi Anak dan Remaja bisa diberikan ke kantor sekretariat gereja atau bisa juga melalui queries yang ada di layar HP adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Yuk adik-adik, kita tenangkan hati, kita satukan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau melayakkan kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami setiap hari. Kami belajar, sekolah, bermain bersama keluarga kami. Tapi kami juga percaya Tuhan akan selalu menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga minggu depan kami boleh kembali lagi datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.